Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu pembimbing dan penguji, serta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Devrin Dwi Purwanti dari D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Arsip Kepesertaan Inaktif pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip kepesertaan inaktif yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun. Besar harapan saya, melalui diskusi dan masukan dari Bapak atau Ibu sekalian, sehingga penelitian ini dapat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk selanjutnya akan saya paparkan isi dari proposal penelitian saya. Yang pertama, ada pendahuluan. Latar belakang penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mengolah arsip kepesertaan inaktif, masalah yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip tersebut. Pengelolaan yang efektif dari arsip kepesertaan tetap akurat dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Kemudian selanjutnya ada periset. Dilihat dari hasil periset yang saya lakukan, dapat terlihat bahwa pengelolaan arsip tidak terlalu dipandang penting oleh pegawai dan dalam pengelolaannya pasti membutuhkan sumber daya yang mengelola. Hal tersebut juga belum terlalu dipandang penting. Selanjutnya, ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, ada apakah asas pengorganisasian yang dilakukan pada arsip kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Dikarenakan dengan adanya asas pengorganisasian, instansi dapat memastikan bahwa arsip dikelola dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, ada bagaimana sistem filing atau penyimpanan arsip kepesertaan inaktif pada BPJS Ketenagakerjaan. Ini dikarenakan sistem filing arsip sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional suatu organisasi, dan dengan sistem filing yang efektif, dokumen dapat terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan terlindungi dari kerusakan. Yang ketiga ada bagaimana peran arsiparis atau petugas arsip pada BPJS Ketenagakerjaan. Dikarenakan peran arsiparis atau pengelola arsip sangat penting dalam menjaga dan melestari, melestarikan warisan budaya, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan arsiparis sangat penting untuk memastikan kelestarian dan aksesibilitas arsip bagi generasi sekarang dan masa depan. Kemudian, yang keempat ada apa saja hambatan serta bagaimana solusi yang dilakukan dalam pengelolaan arsip kepesertaan inaktif pada BPJS Ketenagakerjaan. Suatu kegiatan pasti memiliki hambatannya masing-masing. Di sini, saya meneliti apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan arsip serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun. Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian. Yang pertama, mengetahui asas pengorganisasian yang digunakan pada arsip kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, mengetahui sistem filing atau penyimpanan arsip kepesertaan inaktif pada BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, mengetahui peran arsiparis atau petugas arsip pada BPJS Ketenagakerjaan. Serta yang keempat, mengetahui hambatan serta mengetahui solusi yang dilakukan dalam pengelolaan arsip kepesertaan inaktif pada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama, pengelolaan arsip yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan. Pengelolaan arsip yang baik akan memajukan kehidupan dan perkembangan organisasi. Mengelola arsip berbasis otomasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus dalam mengelola kearsipan serta pengetahuan tentang teknologi informasi. Akibatnya, memilih sumber daya untuk mengelola arsip elektronik menjadi tantangan bagi setiap organisasi.
Arsip BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk menyimpan data dan program peserta. Contohnya, mereka yang kehilangan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan harus dibuktikan dengan bukti sewaktu bekerja. Kemudian selanjutnya ada pengertian arsip kepesertaan. Kepesertaan itu sendiri adalah istilah yang merujuk pada keterlibatan, keikutsertaan seseorang, kelompok, atau entitas dalam suatu kegiatan, program, organisasi, atau sistem tertentu. Penelitian ini berfokus pada arsip kepesertaan inaktif yang berarti surat atau dokumen atau berkas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan status kepesertaan nonaktif atau sebagian berkas kepesertaan aktif yang sudah tidak memungkinkan bila disimpan di filing kabinet pada unit pengolah sehingga harus dipindahkan dalam box arsip. Kemudian, selanjutnya ada sistem dan karakteristik arsip kepesertaan. Arsip kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki sifat dan karakteristik khusus karena berfungsi sebagai bukti partisipasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ada beberapa karakteristik dan sifat penting dari arsip kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu penting dan ilegal, bersifat pribadi dan rahasia, terstruktur dan terorganisir, bersifat dinamis, terlindung dan aman, bersifat historis, bersifat aktif, dan bersifat digital. Kemudian, yang terakhir ada asas pengorganisasian arsip. Dalam pengelolaannya, arsip memiliki 3 asas pengorganisasian, guna untuk memastikan bahwa arsip dikelola dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Eh, Asas-asas pengorganisasian arsip diantaranya ada asas sentralisasi yang berarti semua arsip dikumpulkan dan dikelola di satu tempat dan dapat disebut dengan pusat arsip dan dikelola oleh unit kearsipan khusus. Yang kedua ada asas desentralisasi yang berarti sistem arsip desentralisasi dikelola secara terpisah oleh masing-masing unit atau departemen yang bertanggung jawab untuk menyimpan atau mengelola dokumen arsip. Kemudian yang ketiga ada asas gabungan. Asas gabungan atau desentralisasi yang berarti dalam sistem ini arsip aktif dikelola di masing-masing unit kerja, sedangkan arsip inaktif yang jarang digunakan dikirim ke pusat arsip. Kemudian ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Prima Vandayani dan Alvia Mulyawati tahun 2020 dengan judul Analisis Pengelolaan Arsip, Survei pada CV Warna Indah Nusantara. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Rahma Rista tahun 2023 dengan judul Gambaran Pengelolaan Manajemen Data Arsip pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Asniwati pada tahun 2021 dengan judul Electronic Media Mix to Increase BPJS Employment Membership in Makassar Branch yang diterbitkan oleh Amcom Management Accounting Review atau IMAR volume 2 issue 1 tahun 2021. Selanjutnya, adalah metodologi penelitian yang saya lakukan. Tempat penelitian berada pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun yang beralamatkan di Jalan Pemuda nomor 290, RT 2 RW 7 Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Waktu penelitian Oktober 2024 sampai Maret 2025. Untuk desain penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Berdata dan sampel penelitian, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman, tahapan analisis yang dilakukan adalah tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan yang terakhir kesimpulan dan verifikasi. Itu semua yang akan dilakukan peneliti untuk meneliti penelitian ini. Demikian paparan proposal penelitian yang saya lakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.